bahwa pemenang Global Attorney Grand Prix tahun ini adalah pengacara Pritchard Pritchard. 6 tahun lalu, aku pengacara bintang yang sangat dihormati. Tapi sekarang, aku menemukan sesuatu yang lebih bermakna daripada menjadi pengacara. Sayang, waktunya untuk bangun. Maaf sayang, aku bangun terlambat. Aku akan memasak sekarang. Tidak perlu. Begini, aku sudah menyiapkan sarapan sejak tadi. Terima kasih sayang. Sayang, aku menikahimu untuk memberimu hidup yang baik. Serahkan semua pekerjaan rumah itu kepadaku. Pergi mandi dan makan. Aku berangkat kerja. Emma, bukankah hari ini kamu seharusnya siaran langsung konsultasi hukum? Kenapa kamu belum memulainya? Suamiku baru saja berangkat kerja. Tenang, aku pasti siaran tepat waktu. Serius? Kamu jelas pengacara bintang terbaik di negeri ini. Tapi demi Brandon Carlyle, kamu menjadi ibu rumah tangga 6 tahun. Aku benar-benar tidak mengerti. Jalan pikiranmu. Itu karena suamiku sangat mencintaiku. Dia tidak ingin aku bekerja. Pokoknya, aku harus pergi. Aku akan siaran sebentar lagi. Sampai jumpa. Ya ampun, pengacara bintang benar-benar sedang siaran. Penyiar, bisakah kamu menunjukkan wajahmu? Iya, tunjukkan wajahmu. Halo semuanya, aku pengacara Pritchard. Berikan pertanyaan kalian di bawah. Aku juga menyiapkan beberapa hadiah kecil untuk para penelepon. Sekarang, mari kita sambut penelepon pertama kita. Halo di sana. Pengacara Pritchard. Bukankah itu suara suamiku? Aku ditipu menikah oleh seorang wanita. Bisakah kamu membantuku? Apa aku wanita yang dia sebut? Telah menipunya untuk menikah? Kamu tertipu dalam pernikahan? Benar sekali. Sebelum kami menikah, aku mengira istriku adalah istri dan ibu berbakti. Aku tidak menyangka setelah menikah, dia menunjukkan sifat aslinya sebagai pemalas yang buruk. Sayang, aku menikahimu untuk memberimu kehidupan layak. Serahkan pekerjaan rumah tangga kepadaku saja. Selama 6 tahun, dia tidak menghasilkan uang. Aku bekerja lembur setiap hari. Saat aku pulang, aku harus mencuci dan memasak. Aku tidak tahan lagi. Hidup seperti ini. Untuk membantunya mendapatkan klien, aku minum sampai lambung berdarah. Jika menghabiskan 3 botol ini, aku akan menambah investasinya. Tidak masalah, Tuan Morton. Bagus, haha. Tuan Carlyle, istrimu hebat sekali. Aku pasti berinvestasi di proyek ini. Ini. Terima kasih, Tuan Morton. Namun menurut dia, aku entah bagaimana menjadi seorang wanita pemalas. Pengacara Pritchard, aku ingin memintamu menjadi pengacara perceraianku. Maukah kamu? Apa tuntutanmu? Uang yang aku hasilkan dari kerja kerasku selama ini tidak boleh jatuh ke tangan wanita sialan itu. Aku ingin dia pergi hampa. Pergi tanpa membawa apapun. Brandon, kenapa suara pengacara tadi terdengar sangat mirip dengan istrimu yang cemburuan itu? Kamu pasti salah dengar. Dia adalah pengacara bintang di industri ini. Masa depannya sangat cerah. Mana mungkin dia parasit itu yang hanya bermalas-malasan? Oh, omong-omong, mana hadiah-hadiah dari siaran langsung pengacara Pritchard? Aku harus membawanya pulang malam. Kamu akan menceraikan wanita cemburuan itu. Kenapa repot memberinya hadiah? Dengar, pengacara Pritchard belum setuju menangani kasusku. Jangan mencari masalah dengannya dulu. Aku akan membujuknya beberapa hari. Jadilah anak baik. Oh, istriku sangat berbakti. Ini, lihat. Ini hadiah ulang tahun pernikahan yang kusiapkan untukmu, sayang. Buka dan lihat. Orang yang menghubungiku hari ini ternyata memang benar dia.
Sayang, ada apa? Apa aku melakukan kesalahan? Aku membelikan ini untukmu. Ini kalung mewah Cartier. Aku membelinya di aplikasi murah seharga $9,99. Dia menyebutnya sebagai barang mewah desainer. Biar aku pakaikan, sayang. Dulu, apa dia membodohiku dengan barang-barang murah? Aku ditipu olehnya selama 6 tahun. Tidak perlu, terima kasih. Ada apa? Kamu tidak suka kalungnya? Aku kirim uang saja, sayang. Beli saja sesukamu. Hadiah terpaksa bisa ditarik setelah cerai. Dia mengira aku buta hukum. Sejak menikah 6 tahun lalu, dia mencatat setiap transfer. Demi dia, aku menyembunyikan identitas dan menjadi ibu rumah tangga. Apa ini benar-benar sepadan? Omong-omong, sayang. Mau makan apa malam ini? Aku akan memasakkanmu sesuatu. Terserah saja. Iya, aku akan bersiap-siap. Aku membeli piyama tali favoritmu. Aku sedang menunggumu. Jadi selama ini dia berselingkuh. Pantas dia ingin aku pergi tanpa membawa apa-apa. Sayang, kamu lupa membeli belanjaan? Siapa yang mengizinkanmu melihat ponselku? Sayang, aku tidak bermaksud begitu tadi. Kamu tidak terluka, kan? Aku baik-baik saja. Bagus kalau begitu. Sayang, apa tadi? Kamu melihat sesuatu? Melihat apa? Tidak ada, lupakan saja. Halo? Iya, baik. Aku mengerti. Aku akan segera ke sana. Sayang, ada masalah dengan proyekku. Aku harus segera mengurusnya. Tunggu aku di rumah. Aku segera kembali. Pastikan kamu makan sesuatu. Sungguh konyol. Dia hanya menjawab alarm. Kirimkan alamatnya kepadaku. Ayo, mari kita minum. Brandon, kapan kamu berencana memberi Stella status jelas? Begini, aku ingin menceraikan wanita pencemburu itu. Setiap kali aku bersamanya, dia seperti ikan mati. Tidak ada gairah sama sekali. Dia tidak sebanding dengan Stella. Hey, Brandon. Semua orang mengatakan kamu sangat mencintai istrimu. Cerai? Apa kamu serius? Iya. Bukankah kamu suami setia? Suami setia? Konyol sekali. Kamu tidak percaya itu, kan? Aku hanya membangun citra. Aku tidak mau dia mengambil satupun aset milikku. Lagi pula, semua yang aku berikan hanya barang sisa Stella. Soal transfer uang itu, aku sudah sangat berhati-hati. Setelah perceraian itu nanti, aku bisa mengambilnya kembali. Hanya kamu yang bisa melakukannya. Kamu sungguh punya visi. Ayo, habiskan minumannya. Jangan biarkan tersisa sedikit pun. Brandon, karena kamu sangat ingin bercerai, maka aku akan memberikan apa yang kamu inginkan. Tuan Carlyle, aku akan menangani gugatan perceraian untukmu. Hei kawan, ini aku. Aku sedang kembali lagi. Untuk menangani kasus perceraian. Pengacara Pritchard, apa berkas persidangannya sudah siap? Semuanya sudah siap. Tinggal menunggu aba-aba saja. Bagus, aku tidak sabar menjatuhkan nenek cemburuan itu selamanya, karena dia sudah menguras hartaku. Dimengerti, aku akan segera menyerahkannya ke pengadilan. Kamu mau memeriksanya sekali lagi? Tidak perlu, aku mempercayaimu, sang pengacara hebat peraih medali. Masa depan bahagiaku bergantung pada dirimu. Ini ada sedikit bingkisan, tolong terima ini. Hei, hadiah yang sukarela. Pergi berhari-hari,
pulang membawa selingkuhan. Dia terlihat sangat bertekad. Dia tidak lagi bersikap baik. Sayang, perkenalkan. Ini sekretarisku, Stella Harrington. Emma, aku senang bekerja sama denganmu. Sayang, akhir-akhir ini, kantor sedang sangat sibuk. Stella akan tinggal bersama kita agar kami bisa bekerja sama. Mengerti? Kamu tidak keberatan? Tidak ada yang ingin kamu katakan? Apa yang harus aku katakan? Aku mengerti. Dia berpura-pura menjadi korban. Memohon belas kasihanku. Dia memang sangat mencintaiku. Sayang, cinta tidak bisa dipaksakan. Jika sudah tidak cocok, saatnya untuk mengakhirinya. Kamu bisa tidur di kasur empuk. Brandon, bagaimana jika wanita pencemburu itu menolak menceraikanmu? Begini, aku sudah memberikan peringatan yang jelas padanya. Jika dia pintar, dia pasti mengerti maksudku. Aku harap saat kami bercerai, dia tidak terlalu mencintaiku dan mencoba menahanku. Oh, kamu jahat sekali. Brandon, pangsit buatanmu ini enak sekali. Kamu harus ikut makan juga. Tidak, terima kasih. Aku sedikit fobia kuman. Tunggu dulu. Ada paket untukmu di sini. Aku sudah menandatanganinya. Ini adalah dokumen hukum untuk gugatan cerai. Sidang pengadilan 3 hari lagi. Akulah yang mengajukan gugatan itu. Emma, kita tidak pernah ditakdirkan bersama. Hubungan kita sudah berakhir. Tidak perlu memohon agar aku tinggal. Apa kamu sudah selesai? Sudah. Berhenti berlagak kuat. Menangis saja jika kamu mau. Simpan ucapan itu untuk dirimu. Nanti kamu yang akan menangis. Emma, jangan terlalu keras kepala. Apa kamu membutuhkan bantuan kami mencari pengacara? Meski dia tak sebagus pilihan Brandon yang dibayar sangat mahal itu, dia bisa membantumu kalah, tanpa terlihat sangat memalukan. Bagaimanapun, kita pernah menikah. Jika kamu meminta, aku pasti akan membantu. Tidak perlu. Aku pasti memenangkan gugatan ini. Aku akan memenangkannya. Aku menyewa pengacara hebat yang terbaik di industri ini. Dia memenangkan Global Attorney Grand Prix posisi pertama. Siapapun yang kamu pilih, kamu takkan bisa menang. Kalau begitu, 3 hari lagi, kita lihat saja. Emma, apa yang kamu lakukan di sini? Aku ke sini mengambil barang. Aku akan memanggil pengacara Clark. Juara pertama Global Attorney Grand Prix adalah pengacara Emma Pritchard. Global Attorney Grand Prix adalah kehormatan yang setiap pengacara impikan. Kamu adalah pengacara wanita pertama yang menerima kehormatan ini. Aku tidak menyangka kamu masih menyimpan barang ini. Kami sudah menunggumu kembali. Pengacara hebat. Kamu adalah pengacara hebat itu. Kamu pengacara papan atas? Apa hubungannya denganmu? Aku mengatakan sesuatu kepadamu, dan kamu benar-benar mulai bertingkah. Oh. Ternyata, kamu datang mencari pengacara untuk menangani tuntutanmu. Dengarkan, jangan membuang-buang waktumu. Siapapun pengacara yang kamu cari, kamu tidak akan bisa menang. Dialah orangnya. Iya. 6 tahun lalu, aku merelakan segalanya untuk menikahinya. Sekarang setelah dia punya selingkuhan, dia ingin membuangnya begitu saja. Pengacara Clark, jangan mendengarkan omong kosongnya. Dia bahkan tidak punya pekerjaan tetap. Selama 6 tahun terakhir, jika aku tidak menghidupimu, kamu sudah kelaparan di jalanan. Omong kosong, apa yang kamu bicarakan? Apa kamu tahu siapa dia? Kamu benar. Jika bukan karena kamu,
Aku tidak akan mengetahui kehidupan seperti apa yang bisa kujalani. Iya, bagus kalau kamu menyadarinya. Begini saja, mengingat kita pernah menikah dulu, ku berikan 20.000 sebagai uang pisah. Jika kamu setuju pergi tanpa apa-apa, aku tidak akan menuntutmu. Kamu memakai uang sesedikit ini untuk menyingkirkanku? Selama 6 tahun terakhir, kamu menumpang hidup padaku. Aku tidak meminta uangmu, itu sudah merupakan kemurahan hati. Jika kamu setuju sekarang, kamu masih bisa mendapatkan uang ini. Setelah kita masuk ke pengadilan, jangan mengharap sepeser pun. Baik, Emma. Jangan sampai kamu menyesali ini. Emma, jangan memasukkan kata-katanya ke hati. Aku tidak apa-apa, Edward. Aku menantikan tanggal persidangan itu untuk membalas semua perbuatannya. Bagus. Ini barang yang kamu tinggalkan. Di sini 6 tahun lalu. Waktunya mengembalikan ini kepada pemilik sahnya. Selamat datang kembali, pengacara Pritchard. Terima kasih, Edward. Hai, bereskan sampah ini. Dan baju-bajunya, lalu buang semuanya. Baik, Tuan. Berhenti. Brandon, apa yang kamu lakukan? Setelah kasus perceraian ini selesai, rumah ini akan menjadi milikku. Aku hanya membantumu mengemasi barang lebih awal. Aku yang membeli rumah ini. Kenapa harus jatuh ke tanganmu? Karena aku menafkahimu selama 6 tahun. Mengambil rumah ini saja sudah sangat meringankan. Brandon, berhenti bermimpi. Kamu tidak akan mendapat sepeser pun dari apa yang menjadi hakku. Kamu tidak benar-benar berpikir bisa memenangkan kasus ini, kan? Hei, aku menyewa pengacara terbaik kali ini. Pemenang Global Attorney Grand Prix, pengacara Pritchard. Lalu? Benar juga, mana mungkin ibu rumah tangga sepertimu mengetahui apapun tentang Golden Law Award? Itu adalah kehormatan tertinggi di dunia hukum. Kurang dari 3 orang di dunia yang pernah memenangkannya. Terlebih lagi, pengacara Pritchard tidak pernah kalah sejak dia mulai berpraktik. Sedangkan kamu tidak punya uang dan koneksi. Kamu sanggup menyewa pengacara apa? Jangan terlalu keras kepala. Kamu tidak mungkin menang. Sampai jumpa di pengadilan besok. Akan aku tunjukkan bagaimana caraku memenangkannya. Kamu tidak akan menyerah sampai semuanya sudah terlambat. Kamu pasti kalah dalam kasus ini. Tunggu saja sampai kamu pergi tanpa membawa apa-apa. Sayang, di mana pengacara Pritchard sewaanmu? Kenapa dia belum datang? Mungkinkah dia tidak datang? Mungkin dia terjebak macet. Ayo tunggu sebentar lagi. Dia sudah sampai. Pasti itu pengacara Pritchard. Hanya pengacara Pritchard yang bisa tampil semegah ini. Bagaimana mungkin itu kamu? Kenapa tidak bisa aku? Kamu seorang pengacara? Dia hanya seorang ibu rumah tangga. Mana mungkin dia menjadi pengacara? Emma, jangan katakan kamu tidak menemukan pengacara dan sekarang mencoba menanganinya sendiri. Untuk menghadapi kamu, aku tidak perlu menyewa pengacara. Kamu bersandiwara dengan sangat baik. Kamu bahkan menyewa banyak pemeran tambahan. Hentikan saja sandiwara ini. Setelah persidangan dimulai, kami lihat kamu mencoba menggertak nanti. Ayo pergi. Kamu terlalu percaya diri.
Kamu benar-benar tidak menyewa pengacara? Di mana pengacara kamu? Mereka akan segera sampai. Begitukah? Pengacara Pritchard sudah berjanji padaku. Dia pasti akan datang. Penggugat. Persidangan akan segera dimulai. Apakah pengacara kamu sudah datang? Sebentar lagi. Pengacara Pritchard, kamu sudah sampai? Sidang akan segera dimulai. Aku sudah di sini. Tuan Carlyle. Litigasi perceraian. Dimulai. Emma, kamu sedang mempermainkanku. Aku tidak mempermainkanmu. Bukannya kamu memintaku datang ke pengadilan? Aku datang sesuai kesepakatan. Kamu sungguh berani. Sampai berani memalsukan pengacara Pritchard. Harap tenang di ruang sidang. Proses perceraian ini akan segera dimulai. Apakah pihak penggugat didampingi oleh kuasa hukum? Tidak. Penggugat, silakan tunjukkan dokumen gugatanmu dan sampaikan tuntutanmu. Pengacara Pritchard, apakah dokumen pengadilannya sudah siap? Semuanya sudah siap dan beres. Aku ingin segera menyingkirkan wanita pencemburu itu yang sudah menguras hartaku. Baik, aku segera menyerahkannya. Mau memeriksanya sekali lagi? Tidak perlu. Aku mempercayai pengacara hebatku, Pritchard. Masa depanku ada di tanganmu. Kamu menukar dokumen pengadilannya. Kamu sengaja melakukan ini. Brandon, kemarahanmu saat ini menjadi bukti bagiku di pengadilan. Harap tenang. Penggugat, silakan kembali ke tempat dudukmu. Yang mulia, beginilah cara dia memperlakukanku selama ini. Dia memukul dan meneriakiku sesuka hati. Kekerasan darinya hampir menghancurkan mentalku. Kamu membual. Harap tenang di ruang sidang. Penggugat, jika kamu terus mengabaikan peraturan pengadilan, kamu akan didakwa karena telah melakukan penghinaan pengadilan. Brandon, jangan biarkan dia memprovokasimu. Dia sengaja melakukan hal itu. Jangan biarkan dia memanipulasimu. Sekarang, penggugat akan menyatakan tuntutan serta alasan-alasannya. Yang mulia, pernikahan kami sudah berakhir. Dia ini telah mengkhianatiku di belakangku. Dia menolak kewajiban pernikahannya dan menggunakan uangku untuk membiayai pria simpanan. Aku ingin dia pergi tanpa apapun. Apakah penggugat memiliki bukti atas perselingkuhan tergugat? Setiap bulan, aku memberinya uang belanja yang banyak. Saat hari libur, aku mengirimkan uang kepadanya. Totalnya setidaknya mencapai 1 miliar. Di dalam rekening banknya tidak tersisa 1 sen pun. Dengan semua uang itu, apalagi yang dia lakukan selain membiayai pria simpanan? Aku menuntut tergugat mengembalikan semua uang yang kukirimkan kepadanya selama 6 tahun terakhir. Hadiah-hadiah yang kuberikan kepadanya juga harus diuangkan dan dikembalikan kepadaku. Selain itu, aset-asetku adalah milikku. Dia tidak akan mendapatkan sepeser pun. Dia harus pergi tanpa membawa apapun. Sekarang, tergugat boleh menyatakan tuntutannya. Permintaanku adalah untuk menolak semua tuntutan dari pihak penggugat dan menuntut penggugat memberikan kompensasi atas kerugian finansial serta kerugian emosional selama 6 tahun terakhir. Mimpi macam apa itu? Selama pernikahan ini, bukankah kamu cuma menumpang hidup? Aku bekerja keras mencari uang. Kenapa aku harus memberikannya kepadamu? Dengarkan ini. Jangan pernah memikirkannya. Sekarang, pihak tergugat akan menunjukkan bukti. Aku ingin melihat bukti apa yang kamu miliki. Yang mulia, ini adalah resi belanja milikku selama 6 tahun terakhir. Ini membuktikan bahwa uang pemberiannya dihabiskan sepenuhnya untuk membeli kebutuhan rumah tangga bersama, serta
barang bermerek mewah untuknya. Kebutuhan rumah tangga, berapa biayanya dalam sebulan? Lagi pula, kamu pernah membelikan barang mewah? Bukankah aku yang selalu membelikan hadiah barang mewah untukmu? Aku kasihan melihatmu lembur. Jadi aku membelikan teripang dan abalon untuk menutrisi tubuhmu. Apakah semua itu terbuang begitu saja? Lihat apa yang kamu kenakan. Setelan jas, kemeja, dasi kuku, sepatu kulit, bahkan celana dalammu. Aku membelikan semuanya kan? Agar kamu terlihat gagah saat jamuan bisnis. Mana yang bukan barang mewah? Yang mulia, penggugat mengklaim dia membelikanku hadiah mewah dan meminta ganti rugi uang. Aku meminta penggugat menunjukkan kwitansinya. Dikabulkan. Penggugat, tolong tunjukkan buktinya. Kwitansinya sudah lama hilang. Aku tidak bermain licik sepertimu, mencatat hingga hal sekecil itu. Penggugat tidak memiliki bukti, tapi aku memilikinya. Aku bisa membuktikan penggugat menipuku dengan barang palsu dan mengakui barang palsu itu asli untuk memeras uangku. Apa yang sedang kamu bicarakan? Aku adalah CEO sebuah perusahaan. Mana mungkin aku membeli barang palsu? Mengenai hadiah mewah yang disebut oleh pihak penggugat, aku sudah membawanya ke butik untuk melakukan pengiriman keaslian. Pelayan di sana mengatakan, itu hanyalah perhiasan murah seharga $10. Ini adalah laporan hasil penilaiannya. Emma, beraninya kamu memeriksa keasliannya? Kamu sedang mempermainkan aku. Kamu sudah menantikan hari ini kan? Benarkah begitu? Semua uang pemberian pihak penggugat dihabiskan untuk biaya hidup harian, hadiah mewah yang dia berikan. Ternyata hanyalah barang tiruan. Aku meminta kepada pihak pengadilan untuk menolak permintaan pihak penggugat dalam mengambil kembali dananya. Bukti ini dinyatakan valid. Apa tergugat memiliki hal lain untuk mendukung pembelaannya? Emma, hanya ini yang kamu punya, bukan begitu? Aku bisa melupakan uang transfernya, tapi jangan harap kamu bisa mengambil 1 sen pun dariku. Siapa mengatakan aku kehabisan bukti? Yang mulia, di dalam sini terdapat bukti perselingkuhan dari pihak penggugat. Aku meminta izin untuk menunjukkannya. Permintaan dikabulkan. Aku sudah ingin menceraikan wanita tua itu sejak lama sekali. Setiap kali aku bersamanya, dia membosankan seperti ikan mati. Dia tidak sebanding dengan Stellaku. Bukankah kamu seharusnya menjadi seorang suami yang setia? Kamu tidak benar-benar mempercayainya, kan? Aku hanya membangun citra publik. Aku hanya tidak ingin dia pergi membawa semua asetku. Aku juga berhati-hati saat mentransfer. Aku bisa mengambilnya setelah bercerai. Bagaimana kamu mendapatkan video ini? Penggugat telah melakukan perzinahan dan menyalahgunakan aset pernikahan untuk membelikan hadiah bagi selingkuhannya. Aku menuntut agar selingkuhannya mengembalikan seluruh nilai total dari hadiah-hadiah itu kepadaku. Dan aku meminta agar penggugat pergi tanpa membawa apapun. Itu tidak mungkin terjadi. Yang mulia, video ini adalah hasil rekayasa. Aku tidak pernah mengatakan itu. Harap tenang di ruang sidang. Pengadilan akan menentukan keaslian bukti ini. Sidang diskors 30 menit untuk memverifikasi bukti. Brandon, jangan khawatir. Aku sudah menemukan pengacara Everly untuk menangani kasusmu. Dia akan segera tiba. Kenapa nama itu terdengar akrab? Sean Everly masuk 10 besar pengacara terbaik di dunia. Banyak orang sulit menemuinya. Kamu benar-benar mendapatkannya? Pengacara Everly sudah setuju membelamu dalam perceraian ini. Stella, kamu benar-benar pembawa keberuntungan. Selama pengacara Everly membantuku, kasus ini pasti akan kita menang. Oh, aku ingat sekarang. Sean Everly pernah kalah melawanku di kompetisi pengacara global. Wajar jika kamu mencari orang yang sudah kukalahkan. Emma, berhenti berlagak hebat. Kamu hanya mencari istilah hukum di internet. Jangan berlagak seperti pengacara Ellie. Lihat saja saat pengacara Everly sampai di sini nanti. Baik. Aku menunggu kehadiran pakarmu itu. Pengacara Everly, kamu sudah datang. Aku sering mendengar tentangmu, Everly.
Aku mengandalkanmu hari ini. Tuan Carlyle, jangan khawatir. Di negara ini, tidak ada kasus yang tidak kumenangkan. Aku tahu pengacara Everly pasti akan menang. Pengacara Everly, nanti kamu harus membantuku menghadapi pengacara pembela yang ceroboh itu. Siapa pengacara pembelanya? Apa kamu tidak menyebut namaku? Pengacara lokal tidak akan berani melawanku jika tahu siapa aku. Namanya adalah Emma. Dia bukan pengacara asli, hanya orang gadungan. Siapa yang kamu katakan? Emma Pritchard, Ada apa? Jadi dia pengacara pembelanya. Untuk kasusmu, aku tidak bisa menerimanya. Cari orang lain saja. Hai, pengacara Everly, jangan pergi. Bukannya kamu bilang di sini, tidak ada yang mengalahkanmu? Tergantung siapa lawannya, kan? Meskipun dia mitra dari firma hukum besar, aku akan mencobanya. Tapi dia Emma. Biarpun ada 1000 orang sepertiku, tetap tidak sebanding dengannya. Kenapa kamu jadi pengecut begini? Menghadapi wanita saja tidak bisa? Bukannya tadi kamu menyombongkan diri masuk 10 besar Global Attorney Grand Prix? Benar, pengacara Everly. Emma hanyalah seorang ibu rumah tangga yang mengerti sedikit hukum. Dia bahkan bukan pengacara. Kamu tidak perlu takut padanya. Kalian semua benar-benar tidak mengerti apapun. Iya, itu benar. Aku masuk 10 besar Global Attorney Grand Prix. Tapi Emma adalah juara turnamen itu. Apa? Bagaimana mungkin? Dia cuma ibu rumah tangga. Dia tidak mungkin juara. Yang kamu maksud? Aku tidak salah lihat. Dia adalah legenda di dunia hukum. Setiap kasus yang ditanganinya menjadi bahan pelajaran bagi kami. Bahkan mentorku memanggilnya pengacara Pritchard. Mana mungkin? Dia tidak mungkin sehebat itu. Percaya atau tidak, aku tidak mengambil kasus ini. Aku tidak takut malu karena kalah. Aku hanya tidak layak menjadi lawannya. Senang bertemu kamu lagi, pengacara Everly. Saat sidang dimulai, jangan terlalu keras padaku. Pengacara Pritchard, kamu bercanda. Aku tidak berani melawanmu. Aku hanya lewat saja, dan akan segera pergi. Kalian semua, jangan repot mencari pengacara lain. Di sini, tidak ada siapapun yang berani menjadi lawan Emma. Pengacara Pritchard, kali ini, apa kamu berencana untuk kembali? Iya, kalau aku di rumah lebih lama, orang-orang akan mulai mengatakan, kalau aku menumpang hidup pada orang. Siapa yang berani mengatakan itu padamu? Kamu adalah pengacara papan atas. Jika kamu dianggap parasit, maka orang-orang seperti kami bahkan tidak pantas untuk hidup. Oh, tidak heran kamu berani menyebut dirimu pengacara papan atas. Ternyata kamu menyuap pengacara Everly untuk menjilatmu. Apa? Apa aku menyinggung perasaanmu? Sekarang kamu terdiam? Dengan imajinasi seperti itu, sayang sekali kamu bukan penulis naskah. Emma, berhenti berpura-pura kuat. Selama kamu mengakui telah menyuap pengacara Everly dan setuju pergi tanpa membawa apa-apa, karena kita pernah menikah dulu, aku akan membiarkannya saja. Dengan keahlianmu, pengacara Pritchard, jika dia ingin memenangkan kasus ini, apa dia perlu melakukan penyuapan? Berhenti memuji dia secara berlebihan. Keahlian apa yang dia miliki untuk memenangkan Global Attorney Grand Prix? Lihat, ini adalah medali. Untuk Global Attorney Grand Prix. Jika tidak percaya, carilah informasinya. Saat itu, kamu akan menyadari betapa salahnya pemikiranmu selama ini. Pengacara Pritchard, aku ada urusan. Aku akan pergi. Berikan ponselmu padaku. Hanya 3 orang di dunia ini yang telah menerima medali ini. Dan kamu adalah pengacara wanita pertama yang mendapatkannya. Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Ngomong-ngomong, bayarkan aku setengah nilai kado-kado mewah itu yang kamu berikan padanya. Ini adalah harta gono ini kita. Memangnya kalau kamu pengacara hebat? Memangnya kenapa? Aku tidak percaya aku tidak bisa menemukan pengacara untuk menghadapi kamu. Silakan saja. Pengacara Lindley, aku ingin kamu menangani kasus perceraianku. Tidak masalah, Pak Carlyle. Siapa pengacara lawannya? Aku akan bernegosiasi dengannya. Pengacara lawannya adalah Emma Pritchard. Hey, hello? Kenapa dia menutup teleponnya? Apa yang kamu tertawakan? Kamu merasa sangat pintar, kan? Ini sungguh sangat lucu. Tunggu saja nanti.
Aku pasti menemukan pengacara untuk memenangkan kasus ini. Halo, pengacara Vernon, Emma Pritchard. Sebenarnya tidak semenakutkan itu. Halo? Pengacara Sterling, asal kamu membantuku mengalahkan Emma, sebutkan saja harganya. Halo? Halo? Bagaimana ini bisa terjadi? Emma, ayo kita selesaikan sendiri. Lagi pula kita sudah 6 tahun bersama. Tidak perlu membuat masalah jadi seburuk ini. Bukan begitu? Lanjutkan bicaramu. Semua aset di rumah sebenarnya adalah hasil kerjaku. Mengenai harta gono gini, jangan mencoba merebutnya dariku. Tentu saja, aku bisa memberikan kompensasi. Mengenai uang dan kado pemberianku dulu, kamu tidak perlu mengembalikannya. Kamu sungguh sangat murah hati. Haruskah aku berterima kasih padamu? Bagaimanapun, kita ini suami istri. Jangan katakan hal itu. Kamu menginginkan kesepakatan? Casina. Kamu bermimpi terlalu hanya dalam mimpimu. Tidak akan pernah. Emma, jangan lakukan ini dengan cara sulit. Waktunya sudah habis. Sidang segera dimulai. Yang mulia, jika memenangkan aku, kamu bisa menentukan harganya. Menyuap seorang hakim bisa dihukum 5-10 tahun penjara. Kamu yakin soal ini? Harap tenang. Bukti tergugat adalah nyata. Berdasarkan prinsip perlindungan pihak yang tidak bersalah, inilah putusannya. Hadirin silakan berdiri. Keretakan rumah tangga ini nyata. Perceraian ini dikabulkan. Permintaan penggugat untuk mengambil kembali dana ditolak. Penggugat terbukti berselingkuh dengan bukti kuat dan tidak mendapatkan apapun. Kamu boleh menyimpan $50.000 untuk biaya hidup. Semua aset pernikahan lainnya segera dialihkan kepada tergugat. Yang mulia, kenapa uangku untuk dia? Aku keberatan. Karena pihak penggugat berulang kali melanggar aturan, aku menambah tuntutan. Penghinaan terhadap pengadilan, denda sebesar $50.000. Berlaku mulai sekarang. Persidangan ini sudah selesai. Sidang ditutup. Semuanya sudah berakhir? Hartaku sudah hilang. Semuanya sudah lenyap. Dasar wanita sialan, berhenti di sana. Selamat atas kemenangannya, pengacara Pritchard. Terima kasih, Edward. Oh wow, wanita sialan ini, aku tidak percaya dia menyelingkuhiku. Pantas saja dia sangat ingin menyetujui perceraian itu. Ternyata dia memiliki orang lain. Pengacara Pritchard, kamu sudah tidak praktik 6 tahun. Apakah kamu resmi kembali? Aku mendengar kamu menjadi ibu rumah tangga. Yakin kamu masih bisa menang? Setiap kali aku memasuki ruang sidang, aku di sana untuk menang. Kemenangan ini adalah bukti terbaiknya. Pengacara Pritchard, orang berbakat seperti kamu, kenapa kamu bercerai? Apa alasannya? Maaf, itu masalah pribadi. Dia tidak berkomentar. Apa yang harus disembunyikan? Bukankah karena yang terkenal itu, pengacara Pritchard, sedang berselingkuh secara terang-terangan? Pengacara Pritchard, mengenai tuduhan perselingkuhan itu, ada yang ingin kamu katakan? Pengacara Pritchard, sebagai pihak bersalah, kenapa kamu masih memenangkan kasusnya? Brandon, jaga ucapanmu jika tidak ada bukti. Atau aku akan menuntutmu karena fitnah. Bukti? Bukankah ada tempat di depan kita? Omong kosong apa yang kamu katakan? Emma, apa kamu tiba-tiba ingin bercerai? Hanya karena selingkuhan muda ini? Kamu yang meminta cerai. Kamu juga yang berselingkuh. Haruskah aku menunjukkan kepada semua orang keputusan pengadilannya? Itu karena kamu sengaja menjebakku. Kamu menipuku 100.000 biaya hukum. Kamu bekerja sama dengan berondong itu untuk merencanakan sesuatu di belakangku dan menjebakku agar pergi ke pengadilan. Kamu meninggalkanku tanpa pengacara untuk kasusnya, itulah sebabnya aku kalah. Sudah selesai bicaranya? Berhenti bersikap sok kuat. Akui saja semuanya sekarang. Demi pernikahan kita, aku bisa memberimu jalan keluar. Asalkan kamu menyerahkan harta gono gini, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk tidak menyebarkan perselingkuhanmu kepada publik.
Semuanya, apa kalian merekam itu? Pria ini memfitnahku telah berselingkuh. Kalian semua harus bersaksi untukku. Kamu menipuku 100.000 biaya hukum. Itu benar, bukan? Apa yang sudah aku tipu? Aku adalah pengacara kelas atas. Dan Pemenang, Global Attorney Grand Prix. Apa ada masalah? Kamu menipuku 100.000 biaya hukum dan bahkan tidak melakukan pekerjaannya. Mengambil semua uang itu, apa kamu tidak takut tersedam? Kembalikan uangnya sekarang juga. Lihat baik-baik. Kamu menandainya sebagai hadiah sukarela. Jika kamu memiliki pertanyaan, kita bisa melanjutkannya di pengadilan. Siapa takut? Berhenti di situ. Brandon. Tutup mulutmu. Ini semua karena dirimu yang membuatku sangat sial. Brandon, jangan seperti ini. Meski kita kehabisan uang, kita bisa mencarinya bersama. Aku akan selalu mendampingimu. Lepaskan aku. Semua yang kamu pakai dan gunakan, mana yang tidak ditagihkan ke kartuku? Mencari uang bersama? Di kehidupanmu selanjutnya dan kehidupan berikutnya, kamu mustahil melakukan. Brandon, ada apa denganmu? Kamu tidak tega melihatku terluka dulu, bahkan sedikit pun. Apa kamu berpikir memakai perhiasan menjadikanmu wanita kaya? Meskipun begini, kamu tidak bisa menyembunyikan bau rendahmu. Paham? Brandon, aku bersamamu selama 3 tahun. Kenapa kamu berbicara begitu padaku? Jelaskan padaku. Pengacara Pritchard, bagaimana situasinya? Si brengsek itu kalah sidang dan melampiaskannya pada selingkuhannya. Mereka saling menyerang. Jadi dia yang berselingkuh. Menjauh dariku. Alur yang sangat dramatis. Kalian jangan sampai melewatkan ini. Ngomong-ngomong, perusahaan mantan suamiku terlihat sangat sukses. Semuanya, silakan lihat sendiri. Jauhkan kamera itu dari wajahku. Bagaimana situasinya, Tuan Carlyle? Berikan komentarmu, Tuan Carlyle. Tuan Carlyle, berikan pernyataan, Tuan Carlyle. Tanpa komentar, tanyakan padanya. Tuan Carlyle, siapa dia? Dia kekasihku. Tuan Carlyle, hanya beberapa patah kata. Emma, Profesor Pritchard, pulang ke rumah hari ini. Ayah sudah kembali? Ada pesta penyambutan malam ini. Ikut denganku menemui Profesor Pritchard. Awalnya ayah tidak setuju aku meninggalkan dunia hukum untuk menikahi Brandon. Aku mengecewakan harapannya. Aku bersikeras menikahi Brandon. Dia tidak mengajakku berbicara 6 tahun. Dia pasti tidak mau menemuiku. Sebenarnya, Profesor Pritchard terus memperhatikanmu selama bertahun-tahun ini. Dia mendengar kamu bercerai dan takut kamu ditindas. Itu sebabnya dia kembali. Akulah yang mengecewakannya. Ayo menemui Profesor Pritchard. Dia selalu ingin kamu mengelola firma hukum Red Circle. Berita terkini, legenda di dunia hukum, kepala firma hukum Red Circle, pengacara Richard Pritchard, akan kembali pulang hari ini. Kudengar dia mencari seorang pewaris. Bukankah Profesor Pritchard sudah membuang putrinya? Mungkinkah dia mencari anak angkat untuk mewarisi firmanya? Saat sekolah dulu, Profesor Pritchard bilang aku pintar dan menginginkanku menjadi anak angkatnya. Mungkin dia kembali kali ini. Hanya untuk menjadikanku pewarisnya. Profesor Pritchard mengadakan pesta malam ini. Dia kemungkinan akan mengumumkannya nanti. Ayo pergi. Cepat, ayo pergi. Brandon, ayahku sudah kembali. Apa hubungannya denganku? Ayahku legenda dunia hukum, Profesor Pritchard. Segera, dia akan menyerahkan cabang Red Circle yang paling terkenal. Untuk aku kelola. Kamu serius? Tentu saja. Lalu bukankah aku bisa menginjak si jalang Emma di bawah kakiku? Sayang, aku minta maaf. Aku tidak bermaksud begitu tadi. Bisa kamu meminta ayahmu membantuku mengajukan banding? Aku ingin mengambil kembali asetku. Di pesta malam ini, aku akan berbicara dengannya. Masalah kecil seperti ini, dia bisa menyelesaikannya dengan mudah. Stellaku sayang, kamu benar-benar pembawa keberuntunganku. Kali ini, mari kita lihat seberapa sombong si jalang Emma itu. Putriku tersayang, ibu tidak bisa melihatmu berdiri di pengadilan. Ibu, kamu akan baik-baik saja. Sayang, ibu memberikan liontin ini. Semoga ini memberimu kemenangan selalu.
Ibu, kali ini, aku tidak akan mengecewakan harapanmu lagi. Mari meletakkannya di sini. Sedikit lebih tinggi akan lebih baik. Pengacara Pritchard, selamat atas kemenangan kasus ini. Selamat datang kembali. Benar sekali. Pengacara Pritchard akhirnya menyingkirkan brengsek itu. Segalanya akan membaik mulai sekarang. Tentu saja. Apa Profesor Pritchard sudah tiba? Pengacara Clark pergi menjemputnya. Dia akan segera kembali. Emma, silakan duduk. Kami akan pergi membantu. Ayah ingin mengujiku sebelumnya, sehingga dia tidak mengumumkan bahwa aku adalah putrinya. Karena ayah sudah kembali, aku akan memulainya dari bawah agar bisa membanggakannya. Brandon, mulai saat ini, firma hukum ini menjadi milik kita. Sedang apa kamu di sini? Kamu tidak diterima di sini. Cepat keluar. Dasar brengsek. Kenapa kamu ingin menemui pengacara Pritchard? Cepat pergi dari sini. Beberapa orang memang benar-benar buta, menyia-nyiakan pengacara hebat, hanya demi memanjakan simpanan pamer. Oh? Jangan bilang kamu merasa menyesal. Apa sekarang kamu kesini untuk meminta maaf pada pengacara Pritchard? Dia tidak pantas menerima maafku. Aku akan mengatakannya sekali lagi. Bawa orang-orangmu dan segera pergi. Kamu berani menyuruhku keluar? Apa kamu mengetahui siapa aku? Benar kan? Stella kami adalah Profesor Pritchard. Maksudku putrinya Pritchard. Dan pewaris firma hukum ini? Kamulah yang seharusnya keluar. Apa yang kamu katakan? Apa kamu tuli? Firma hukum ini milikku sekarang. Aku ingin kamu pergi dari sini. Bagaimana mungkin Profesor Pritchard memiliki anak perempuan yang menjadi simpanan? Dalam hubungan, orang tidak dicintai adalah simpanan yang sebenarnya. Emma, berhenti membuat keributan. Pergi saja dari sini. Jika tidak, saat ayahku sampai, dia tidak akan melepaskanmu. Profesor Pritchard hanya memiliki satu putri, dan itu adalah aku. Aku tidak pernah mendengar bahwa ayahku memiliki seorang adik perempuan. Kamu putri Profesor Pritchard? Brandon, jangan dengarkan omong kosongnya. Jika dia putri Profesor Pritchard selama bertahun-tahun ini, kenapa dia tidak membawamu untuk menemui Profesor Pritchard? Aku hampir tertipu jalan ini lagi. Dulu, demi pria brengsek sepertimu, aku menentang ayahku dan melarikan diri dari rumah. Aku pasti sudah buta. Hai, kamu pikir mau pergi kemana? Ayah mertuaku adalah raksasa di dunia hukum. Dia sudah setuju membantuku banding. Jika kamu pintar, kamu segera mengembalikan asetku. Ajukan saja banding sesukamu. Sekarang lepaskan aku. Kembalikan barang pemberian ibuku. Kembalikan itu. Ayahku akan segera membantu Brandon mengambil kembali semua asetnya. Dia tidak akan menyisakan apapun. Saat itu terjadi, semua yang kamu miliki akan menjadi milik kami. Dasar wanita galang. Kembalikan barang pemberian ibuku. Kembalikan itu. Menjauh dariku. Kamu menginginkan kalung ini? Baik. Jika kamu berlutut dan meminta maaf pada kami akan mengembalikannya padamu. Bagaimana? Kalau tidak mau berlutut, baik. Jangan. Aku akan berlutut. Emma, jangan lakukan itu. Kamu mau berlutut atau apa? Aku minta maaf. Ini salahku. Tolong, kembalikan liontin giok pemberian ibuku. Oh, kamu menginginkan kalung ini? Kamu sedang bermimpi. Bermimpi saja, tidak akan pernah. Jangan. Kamu merusak kenang-kenangan peninggalan ibuku. Itu hanya liontin murah. Memangnya kenapa kalau pecah? Kami sanggup menggantinya. Perhatikan wajah serakahnya itu. Ya sudah, ya sudah. Ini untuk ganti rugimu.
Stella, ayo pergi. Tunggu dulu. Mau apa lagi sekarang? Ini milik ibuku, pusaka keluarga kami. Nilainya 100 juta. Jika tidak membayar hari ini, jangan harap bisa pergi. Kamu pasti sudah gila. 100 juta untuk rongsokan ini? Stella, beritahukan pada ayahmu. Suruh dia menuntutnya atas pemerasan. Aku akan memenjarakannya. Sepertinya yang akan dipenjara adalah kalian. Dasar anak nakal, berani sekali membantah begitu? Hari ini. Aku akan memberimu pelajaran. Berhenti di sana. Coba lihat siapa berani menyentuh putriku. Ayah, jangan marah. Dia tidak bermaksud memeras aku dan Brandon. Jangan hiraukan dia. Profesor Pritchard, aku sudah memutuskan hubungan dengan wanita jahat itu. Mulai sekarang, aku akan memperlakukan Stella dengan baik. Kenapa memanggilnya Profesor Pritchard? Panggil ayah. Ayah. Menyingkir dari sana. Ayah. Aku minta maaf. Aku tidak menjaga pemberian ibu dengan baik. Tidak apa-apa. Sayang, ayah terlambat. Ayah membiarkanmu menderita. Kamu benar-benar putri Profesor Pritchard. Ayah. Dia orang yang menghancurkan kenang-kenangan milik ibu. Tidak, Profesor Pritchard. Biarkan aku menjelaskan. Menjelaskan apa? Putriku menjadi pengasuhmu. Selama 6 tahun. Apa kamu berpikir bisa menipunya? Begitu saja karena dia tidak punya siapapun untuk mendukungnya? Beraninya kamu menghancurkan kenang-kenangan mendiang istriku. Apa kamu mengetahui harga liontin ini? Harganya 100 juta. Bayar ganti ruginya sekarang juga. Atau aku akan membuatmu membayar harga yang setimpal. Profesor Pritchard, tidak seperti itu. Lepaskan aku. Bawa mereka pergi. Kamu anak nakal. Bukankah kamu bilang bahwa kamu adalah putri Profesor Pritchard? Kamu berani membohongiku? Aku tidak membohongimu. Dia memang akan menjadikanku putrinya. Bawa dia pergi. Emma. Ayah, seharusnya aku mendengarkanmu. Aku seharusnya tidak menikahi Brandon dan meninggalkan dunia hukum. Sayang, belum terlambat. Ayah yakin kamu akan mencapai puncak karirmu lagi. Ayah, aku akan memakai jubah pengacara lagi. Kali ini, aku tidak akan mengecewakanmu. Bawa Nona Park untuk menandatangani surat kuasa. Iya, silakan ikut aku. Emma. Apa yang kamu lakukan di sini? Emma. Aku bersalah. Aku tidak seharusnya membiarkan wanita itu menghasutku untuk meminta cerai. Aku sudah memecatnya. Mulai sekarang, bisakah kita hidup bahagia bersama? Tuan Carlyle, kita sudah bercerai. Emma, aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku berjanji, aku akan menuruti semua perkataanmu. Kamu menyukai uang. Kamu boleh mengelola seluruh keuangan kita, asalkan kamu tidak meninggalkanku. Jika aku menyukai uang, 6 tahun yang lalu, aku tidak akan pernah menikah dengan pria tidak berguna sepertimu. Emma, aku sungguh minta maaf. Jika kamu tidak pergi sekarang, aku akan menyuruh security mengusirmu. Jangan. Aku akan pergi. Emma, aku akan memastikan kamu memaafkanku. Pengacara Pritchard, suamimu sepertinya sangat mencintaimu. Dia hanya lebih mencintai dirinya sendiri. Jika dia memiliki pilihan, dia tidak akan tunduk padaku. Jangan mempercayai omong kosong pria setelah mereka berselingkuh. Perselingkuhan itu hanya ada 0 atau selamanya. Toleransimu hanya akan membuatnya semakin menjadi-jadi. Jangan khawatir, pengacara Pritchard. Demi anak perempuanku, aku pasti akan bercerai. Emma, kamu luar biasa. Kamu memenangkan kasus lagi. Karena aku senang hari ini. Makan malam aku yang bayar. Boleh. Sial sekali. Bertemu sampah saat aku baru keluar. Emma, selamat atas kemenangan kasusnya. Emma, bisakah kamu memaafkanku? Emma, apa yang kamu inginkan? Apa yang harus lakukan agar kamu memaafkanku? Kamu berani meminta maaf? Kamu memelihara sekretarismu selama 3 tahun.
kamu membelikan perhiasan untuk selingkuhanmu, tapi membelikan Emma perhiasan murah. Padahal kamu bilang itu barang mewah. Emma tidak peduli pada hal duniawi seperti itu. Tapi jangan mempermainkannya seperti orang bodoh. Aku tahu aku salah. Pelakor itu sudah dipecat. Aku akan memperlakukan Emma dengan baik. Hentikan omong kosong ini. Berhenti berpura-pura setia, dasar brengsek. Ini menjijikkan. Emma, ayo pergi. Emma, apa kamu benar-benar tidak bisa memberiku satu kesempatan lagi? Sejak saat kamu mengkhianatiku, semuanya sudah berakhir. Kita sudah selesai. Emma, mungkin kamu belum tahu. Si brengsek itu membayar kalung itu dan akan segera bangkrut. Dia akan bangkrut. Jangan merasa kasihan pada si brengsek itu. Dia memohon maaf darimu hanya agar kamu membantunya untuk bangkit kembali. Jangan khawatir. Aku tidak terbiasa mengumpulkan sampah. Sayang, perusahaanku hancur dan aku bangkrut. Sela, wanita jalang itu, mengambil semua sisa uangku, lalu melarikan diri membawanya. Aku baru menyadari sekarang bahwa hanya kamu yang terbaik. Kita sudah bercerai. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Sayang, aku benar-benar tahu aku salah. Tolong, terimalah aku kembali. Aku bisa mencuci baju dan memasak. Kamu hanya perlu memberiku makan saja. Sayang, kita sudah menikah selama 6 tahun. Apa kamu benar-benar tega membiarkan aku hidup di jalanan? Aku akan mandi dulu. Aku ingin sub nanti. Silakan, sayang. Aku akan segera membuatnya untukmu. Sayang, aku membuatkan sup iga babi untukmu. Coba ini. Aku tidak memakan babi. Lalu kamu membuatkan aku sup babi? Sayang, aku tidak mengetahui kamu tidak makan babi. 6 tahun pernikahan, kamu tidak mengetahui aku tidak makan babi? Inikah cinta yang selalu kamu bicarakan? Sayang, aku akan segera membuatkanmu sup yang lain sekarang. Sayang, aku membuatkanmu sup jamur salju. Ini sangat baik untuk kulitmu. Ini sudah sangat terlambat. Aku akan membuatnya lebih awal nanti. Ambil pakaian di dalam keranjang, cuci pakai tangan dan jemur. Aku memerlukannya untuk besok. Baiklah, aku melakukannya setelah aku makan. Makan terus, hanya itu yang kamu pikirkan. Aku memintamu melakukan satu hal, tapi kamu sangat lambat. Apa aku menyuruhmu duduk? Baiklah, aku akan mencucinya sekarang. Sayang, jangan marah. Jangan mengusir aku. Pergi sekarang. Bukankah aku sudah memberitahumu? Kalau aku ingin memakai kemejaku, kamu bermalas-malasan di sini bukannya bekerja. Maaf, sayang. Aku tertidur karena lelah membereskan rumah. Kamu sudah lelah hanya setelah bekerja beberapa hari? Apa kamu mengetahui aku melakukan pekerjaan ini selama 6 tahun? Kembali bekerja sekarang. Setiap hari, kamu hanya makan dan tidur. Jika aku tidak menghidupimu, dasar benalu, kamu pasti sudah mati kelaparan di jalanan. Wanita ini malah menggunakan kata-kata yang sama yang pernah aku ucapkan untuk mempermalukanku. Hei, Andy, berikan aku waktu beberapa hari lagi. Istriku adalah seorang pengacara hebat. Dia memiliki banyak uang. Aku akan segera mendapatkannya. Dan saat aku berhasil, aku akan melunasi semuanya. Iya, baik. Waktuku sudah habis. Aku harus segera bertindak. Jika Emma masih tidak memberiku uang, aku akan menjualnya ke Andy untuk melunasi utang. Siapa di luar sana? Emma, aku mendengar kamu membiarkan mantan suamimu pindah ke rumahmu. Brandon itu pasti sedang merencanakan hal buruk. Kamu tidak bisa memaafkannya begitu saja. Jangan khawatir, Edward. Aku mengetahui apa yang aku lakukan. Tapi, aku ingin meminta bantuanmu. Sayang, aku membuatkan ini untukmu. Ini teh untuk tenggorokan. Kamu seharian di pengadilan, jadi kamu harus menjaga suaramu. Ini, tenangkan tenggorokanmu.
Jangan khawatir, tidak panas. Suhunya sudah sangat pas. Biar aku saja. Rasanya ternyata enak. Sayang, aku membuatnya hanya untukmu. Kenapa kepalaku terasa pusing? Kamu mungkin terlalu lelah bekerja. Ada hotel di dekat sini. Aku akan membawamu beristirahat. Brandon, apa yang kamu lakukan? ST. Jangan mengucapkan sepatah kata pun. Sebentar lagi, kekasihmu akan datang kemari. Omong kosong, apa yang kamu bicarakan? Ini adalah penyekapan ilegal. Lepaskan aku sekarang juga. Jika kamu tidak melepaskanku. Kamu mau apa? Bukankah kamu cuma pengacara? Apa? Kamu mau menuntutku? Kamu harus hidup cukup lama. Kamu mau membunuhku? Mana mungkin aku membunuh cintaku? Dia milikmu sekarang. Berikan dia pelajaran. Brandon, apa yang sedang kamu lakukan? Tentu saja aku akan menghancurkanmu. Tapi pelakunya bukan aku, melainkan selingkuhan yang kamu sembunyikan. Selama 3 tahun terakhir ini, kamu menemui selingkuhan di belakangku. Dan sekarang, akhirnya aku menangkap basah dirimu. Omong kosong, apa yang kamu bicarakan? Kenapa kamu menyebutnya omong kosong? Kami memiliki saksi dan buktinya. Ada bukti kuat atas perselingkuhanmu. Jadi, orang yang akan pergi tanpa membawa apapun adalah kamu. Jadi kamu melakukan semua ini hanya demi uangku? Uangmu? Itu uang hasil kerja kerasku. Dasar wanita jalang, kenapa kamu harus mengambil asetku? Kamulah alasan perusahaanku bangkrut. Itu karena kamu pantas mendapatkannya. Jangan menyalahkan aku. Masih berani menggertak ya? Baik, sebentar lagi pengacara bintang yang terkenal ini akan menjadi wanita jalang yang memalukan. Saat hal itu terjadi, jika foto-fotomu bocor, apa menurutmu ada yang akan memakai jasamu? Brandon, kamu tidak tahu malu. Aku begini karena kamu memaksaku. Segera berikan uangnya kepadaku. Berikan 2 juta lagi. Jika tidak, aku akan menghancurkanmu. Kamu tidak akan menjadi pengacara lagi. Mimpi saja. Baik, jangan menyalahkanku jika aku kejam. Dalam waktu setengah jam, aku akan kembali menangkap basah kalian. Selamat bersenang-senang kalian berdua. Sampai jumpa. Lepaskan aku, Brandon. Aku akan menjagamu dengan baik. Enya, lepaskan aku. Lepaskan aku. Jangan bergerak. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Jangan bergerak. Emma. Kamu tidak apa-apa. Ayo pergi. Ada apa? Siapa menghubungi polisi? Aku yang melakukannya. Kamu sudah tahu sejak awal bahwa aku akan menjebakmu? Kalau tidak, menurutmu kenapa aku membiarkanmu tinggal bersamaku? Aku butuh bantuan. Aku baru tahu kalau Brandon meminjam 1 juta dari rentenir. Sekarang perusahaannya sudah bangkrut dan dia tidak bisa melunasinya. Itu sebabnya dia merencanakan sesuatu untuk melawanku. Brandon melakukan apapun demi uang. Dia mampu melakukan segalanya. Jika kamu tinggal bersamanya, kamu akan berada dalam bahaya. Aku sedang mendesaknya agar mendapatkan bukti kejahatannya. Bagi orang seperti dia, memasukkannya ke dalam penjara adalah satu-satunya cara untuk aman. Aku membutuhkanmu, Edward, untuk terus mengawasi Brandon. Hubungi polisi saat waktunya tepat. Iya, aku akan membantumu. Kamu juga harus berhati-hati. Kemari, inilah yang sudah aku siapkan dengan matang untukmu, sayang. Dasar wanita jalang, kamu sengaja menjebakku. Kamu ingin mereka menangkapku. Pak polisi, ini semua ulah wanita ini. Dia yang merencanakan segalanya. Dia yang mencoba menghancurkanku. Apa aku menyuruhmu membiusku? Apa aku menyuruhmu mengikatku? Atau menyuruhmu mencari seseorang untuk menghancurkan reputasiku? Brandon, kamu terus bilang aku menyakitimu, tapi jelas kamu yang menanggung. Akibat dari perbuatanmu sendiri. Kamu yang menyebabkan semua ini. Petugas, mantan suamiku menyandera aku. Dia bahkan menyuruh orang menyerangku. Ponselku merekam semuanya tadi. Sayang, aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku hanya ingin menakutimu. Aku benar-benar merasa terdesak oleh para rentenir. Sayang, maafkan aku untuk terakhir kalinya. Aku berjanji akan memperlakukanmu dengan baik. Di masa depan, kamu akan mendekam di penjara.
Sayang, aku tidak mau dipenjara. Bukankah kamu pengacara hebat? Tolong bela aku. Aku sungguh tidak mau dipenjara, sayang. Kamu penyebab semua ini. Sayang, jangan tinggalkan aku. Jalan. Terus jalan. Selamat, pengacara Pritchard. Kamu meraih kemenangan ke Seratos. Terima kasih. Aku punya kabar baik lainnya. Brandon melakukan banyak kejahatan. Dia dihukum 20 tahun. Saat dia bebas nanti, dia mungkin sudah sangat renta. Dia mendapatkan balasannya. Emma, kamu akhirnya sudah siap menangani semuanya sendiri. Ayah akhirnya bisa mempercayakan firma ini kepadamu. Mulai sekarang, aku akan menjadi pengacara berdedikasi. Aku tidak akan mengecewakan siapapun klienku. Hari ini adalah perayaan 3 kebahagiaan. Emma, kamu harus mentraktir kami. Aku setuju. Ayo pergi. Ayo pergi. Aku menemukan hidup baru setelah perceraian. Masa depanku akan lebih cerah.